Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari Ahad tanggal 26 Juni tahun 2022, Allah Ta'ala memberikan kesempatan pada kita semua untuk sholat subuh berjamaah di Bukit Subuh. Sholat subuh berjamaah di Bukit Subuh. Nanti volcano berikutnya diusahakan cari Bukit Zuhur, Mas. Puncak Maghrib. Ya, puncak Maghrib, supaya lengkap 5 waktunya. Untuk pertemuan pada subuh kali ini adalah tentang soal jawab, ya. Soal jawab dulu. Dari pengajian yang kemarin saya sampaikan tentang laut mati, jika nanti ada pertanyaan, nanti teman-teman mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang bisa saya jawab. Jika tidak, maka silahkan ditanyakan kepada orang lain. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu kita lanjutkan materi tentang Gunung Uhud, ya. Tentang keutamaan Gunung Uhud. Tidak banyak yang bisa disampaikan tentang Gunung Uhud ini, karena teman-teman sudah sering mendengar peristiwa yang terjadi di Gunung Uhud, yaitu apa? Perang Uhud. Perang Uhud itu perang yang teramat sangat dahsyat sekali. Sampai-sampai Nabi SAW harus mengalami apa? Terluka gigi beliau karena ditombak oleh musuh. Gara-gara rumat atau para ahli panah itu tidak mentaati instruksi dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan rumat atau pasukan panah dan memberikan perintah kepada mereka agar jangan turun dari gunung. Apapun yang terjadi tidak boleh turun. Tapi karena kaum muslimin dirasa sudah menang, pasukan orang kafir sudah kocar-kacir, lalu orang-orang yang berada di atas bukit ini mereka ingin turun untuk mengambil ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Kalau belum terjadi perang, orang-orang kafir sudah lari kocar-kacir, itu disebut dengan apa? Disebut dengan fai'. Jadi ada fai', ada ghanimah. Kalau ghanimah itu duel dulu. Kalau fai' tanpa perang mereka sudah kalah, terus diambil hartanya. Itu perbedaan fai' dengan ghanimah. Kalau kita dapat apa ini? Kita bukan fai', bukan ghanimah, dapatnya door prize nanti insyaallah taala. Nah, peristiwa ini memberikan pelajaran pada kita semua bahwa perintah Nabi itu jangan diukur dengan akal manusia. Para pasukan panah yang ditempatkan oleh Nabi di atas bukit itu, mereka menyikapi perintah Nabi dengan akal. Kan orang-orang kafir kan sudah kalah. Berarti kita sudah boleh turun. Berarti perintah Nabi itu sifatnya temporal saja, tidak berlaku untuk selamanya gitu. Mereka main akal, main rasio itu. Sehingga saya sendiri tatkala mendapati perselisihan pendapat di kalangan para ulama, saya sendiri lebih senang, lebih tenang, lebih tentram untuk memilih pendapat yang menjalankan perintah Nabi apa adanya tanpa diotak-atik dengan akal dan rasio manusia, tanpa ditakwil-takwil, kecuali jika takwil tersebut itu memang ada salafnya. Kalau tidak, ya jadinya seperti itu. Jangan turun dari bukit ini apapun yang terjadi. Karena mereka menganggap pasukan kaum muslimin sudah menang,
maka pasukan ini turun dari bukit ikut apa? Mengambil ghanimah. Ternyata pasukan orang-orang kafir itu belum habis. Yang tersisa di atas bukit itu hanya beberapa orang saja. Ya. Lalu di belakang mereka muncul pasukan orang-orang kafir dan menghabisi pasukan panah yang tersisa itu, yang di atas bukit. Kemudian dari atas bukit mereka menggerutu ke bawah. Saat itu kaum muslimin sedang mengambil ghanimah dalam keadaan tidak siap. Dan mereka pun mengalami kekalahan yang telak. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terluka, ditombak, sedangkan beliau menggunakan baju besi. Baju besi itu terbuat dari rantai yang dianyam. Jadi pipi beliau tertutupi oleh baju besi lalu ditombak. Rantai itu ada yang copot sampai menancap ke pipi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membuat gigi beliau lepas, lalu mengucur darah dengan sangat deras. Darah ini dihisap oleh Ali bin Abi Thalib supaya cepat apa? Cepat kering, dan para sahabat yang lain menjadikan dirinya sebagai tameng. Biarkan dada saya yang terkena panah, biarkan badan saya terkena tombak, asalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terluka. Itu hebatnya para sahabat. Jadi jangan berandai-andai. Aduhai, seandainya saya hidup di masa kenabian, saya akan membela Nabi. Jawabnya pret. Wong naik bikin tenda aja bocor sedikit sudah ngeluhnya semalam suntuk gitu. Tolong tenda saya bocor, panitia nggak bertanggung jawab gitu katanya. Itu mau jadi tamengnya Nabi. Baru kena bocor apa air hujan. Mau jadi tameng katanya. Jangan-jangan kata kita hidup di masa kenabian kita menjadi Abu Jahal malahan. Menjadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka syukurilah apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita hidup di era milenial ini. Ada anak-anak milenial, ada pemuda kolonial. Berkumpul menjadi satu. Itu sudah ketetapan Allah. Allah pilihkan zaman kita ini untuk kita hidup di sini. Sehingga medan perjuangan kita ya ada di sini ini. Dengan cara menuntut ilmu, dengan cara menebarkan dakwah tauhid, menebarkan dakwah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita tidak bisa berdakwah, minimalnya kita membantu dakwah itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta. Orang yang paling bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, dia tidak mau ngaji, dia tidak mau membantu ngaji, malah ngerecohi orang-orang yang ngaji, yang menjadi musuh dari para pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anjing saja kalau dia menjadi pembela dakwah ini, dia masuk surga. Yaitu anjingnya Ashabul Kahfi. Tuannya dilempari, dia ikut dilempari. Tuannya terusir, dia ikut terusir. Padahal anjing itu binatang yang paling hina. Dan kita ini manusia, bukan anjing. Saat kita membantu dakwah ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, mesti kita dapat keutamaan, dapat pahala besar. In lam takunu mithlahum fatashabbahu innat tashabbuha bil kirami falahu. Sesungguhnya menyerupai orang-orang yang baik itu adalah jika kalian tidak bisa menyamai orang-orang yang baik, maka minimal mendekati mereka, menyerupai mereka. Karena menyerupai orang-orang yang baik adalah sebuah kemenangan. Kita lanjutkan ya, sampai mana kita tadi itu. Nah, perang Uhud itu perang yang sangat dahsyat. Sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayamurru alaika yaumun?" Apakah pernah lewat, apakah engkau pernah mengalami satu hari kana asyad min yaumi Uhudin, yang lebih dahsyat, yang lebih horor, yang lebih menakutkan, yang lebih menggetarkan daripada perang Uhud. Berarti para sahabat termasuk Ummul Mukminin menganggap perang Uhud ini perang yang sangat dahsyat sekali. Sampai-sampai para sahabat itu banyak yang mati syahid. Berapa jumlahnya? 70 sahabat mati syahid. Termasuk paman Nabi yang tercinta. Siapa namanya? Ya. Hamzah bin Abdul Muthalib gugur, mati syahid di perang Uhud. Jadi 70 syuhada Uhud itu kemudian dimakamkan di Uhud.
Itu sejarah yang terkenal yang berkaitan dengan gunung Uhud, perang Uhud. Kejadiannya adalah saat dakwah Nabi ditolak di Mekah, kemudian Nabi berpindah ke Taif untuk berdakwah kepada orang-orang Taif. Beliau ingin melebarkan area dakwahnya, siapa tahu nanti di Taif orang-orang Taif itu mau beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata yang didapatkan adalah pengusiran. Laki-laki, orang tua, wanita, anak-anak itu berdiri berjajar di pinggir jalan. Mereka mengusir Nabi dan sepanjang perjalanan Nabi itu dilempari batu. Bisa bayangkan antum berada di kondisi tersebut? Ya, sampai berdarah-darah Nabi. Padahal Nabi itu datang ingin menyelamatkan orang-orang Taif dari kesyirikan, agar mereka masuk surga, agar mereka tidak tersengat oleh api neraka. Begitu. Demikian pula para dai yang sayang kepada masyarakatnya, kepada umatnya. Mereka paling sering menyuarakan dakwah tauhid, bukan menjadikan yang lain-lain menjadi intisari dakwah mereka, enggak. Tauhid itu menjadi misi utama dan pertama dari dakwah para nabi dan rasul. Meskipun konsekuensinya tidak disukai oleh orang. Karena kebanyakan orang itu melakukan penyembahan, peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kepada orang mati, kepada benda mati, baik berupa pohon, batu, jin, ya, matahari, bulan, apa lagi? Iya, putri duyung. Padahal dia dirica-rica enak, tetapi dimintai pertolongan. Setiap dai, setiap ustadz, kiai yang memperingatkan masyarakatnya dari kesyirikan itu rata-rata tidak disukai. Nah, ada nggak orang yang tidak suka kepada dakwah tauhid? Ada. Wongnya teko rene. Mungkin ada di antara kita itu yang nggak suka loh kalau ada pembahasan tauhid. Apa tauhid ini? Wong saya ini sudah ngaji, sudah terbebas dari tauhid. Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya, ayahnya para nabi dan rasul. Nabi loh, kira-kira potensi untuk terjangkiti tauhid kecil apa besar? Kecil, tetapi Nabi senantiasa khawatir dan berdoa, wajnubni ya wabani ya anak budal asnam, ya Allah jauhkan diriku dan anak-anakku dari kesyirikan. Gitu. Ahli tauhid itu teramat sangat sensitif sekali dengan kesyirikan. Tapi orang-orang ahli syirik dia akan bermudah-mudahan di dalam menghadapi kesyirikan. Dan dia benci kepada setiap dai yang memperingatkan umat dari kesyirikan. Apa-apa syirik, apa-apa syirik. Semua orang dibilang syirik. Yang dibilang syirik itu bukan orangnya, Mas. Perbuatannya, ucapannya, keyakinannya. Dan orang yang paling rajin memberikan peringatan dari kesyirikan itu hakikatnya orang yang paling sayang kepada kita. Dia menginginkan kita selamat dari neraka. Ya. Dan dia memvonis perbuatannya, ucapannya, dan keyakinannya. Adapun orangnya dia gandeng, dia nasihati, dia dakwahi, kadang-kadang dikasih door prize. Seperti itu. Guyu, sing guyu orang entuk biasanya. Kayak gitu ya. Nah, Nabi pun juga dibenci karena ingin menyelamatkan. Karena memperingatkan mereka dari kesyirikan. Nabi dilempari batu sampai berdarah-darah. Itu adalah peristiwa yang lebih beliau rasakan berat dibandingkan perang Uhud. Dan ketika Nabi terusir itu, kemana-mana Nabi berjalan senantiasa diikuti oleh awan. Lalu Nabi menoleh ke atas, fa'idha bihi Jibril, tiba-tiba di atas awan itu ada malaikat Jibril. Wasallama alaihi, warada alaihi salam. Jibril mengucapkan salam, Nabi menjawab salam, lalu mengatakan, ya Muhammad, hai Muhammad, inna rabbaka qad alima ma fa'ala qaumuka laka. Sesungguhnya Allah, Tuhanmu telah mengetahui perlakuan umatmu kepada engkau. Wa qad ba'athani wa ma'i malakul jibal. Dan Allah telah mengutus aku dan bersamaku ada malaikat penjaga gunung.
Jadi gunung ini dijaga oleh malaikat, bukan oleh jin, bukan oleh hantu, bukan oleh Mbah Petro, Sunan Lawu, nggak ada. Kalaupun ada jin di gunung, mereka numpang hidup di gunung. Mereka tidak memiliki hak apapun terhadap gunung. Yang memiliki hak adalah Malakul Jibal namanya. Malaikat penjaga gunung. Ini saya diutus oleh Allah bersama malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung uluk salam kepada Nabi. Dan Nabi menjawab salamnya. Kata malaikat penjaga gunung, sesungguhnya Allah telah mengetahui perlakuan umatmu kepada engkau. Waqad ba'athani, dan Allah telah mengutus aku. Lita'murani bima syi'ta fihim. Agar engkau, hai Muhammad, memerintahkan aku, ya, supaya aku ini melakukan apa kepada orang-orang Taif. Terserah engkau, orang Taif kudu tak kepiyeke. Mau saya bikin apa orang Taif, silahkan engkau menginstruksikan. Dan malaikat penjaga gunung menawarkan, kalau engkau ingin, hai Muhammad, itu 2 gunung yang besar itu akan saya cabut dari akarnya. Kedua-duanya. Bayangkan gunung dicabut dari akarnya. Gunung Semeru saja yang pucuknya itu hilang sedikit. 2.500 rumah hilang, Mbak. Di Lumajang, di Pronojiwo. Jadi pemerintah harus babat alas hutan lindung 80 hektar kalau saya tidak salah. Ya, untuk didirikan 2.500 rumah bagi warga. Itu baru pucuk gunung Krowak Sithik. Ini gunung 2 mau dicabut dari akarnya, lalu mau dipukulkan ke negeri Taif. Kalau engkau pengen, tinggal instruksikan saja Muhammad, aku akan mencabut gunung dan memukulkannya di atas negeri Taif. Kalau itu terjadi, Taif akan hilang dari peta dunia, dan itu lebih dahsyat daripada bencana yang menimpa kaum Lut. Al arjullah an yukhrija minhum man yuwahhidullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Bal arjullaha an yukhrija min aslabihim man yuwahhidullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Kalau nabinya kita, negeri Taif itu sudah hilang dari peta dunia. Karena kita orang yang tidak memiliki sifat rahmah, memiliki sifat kasih sayang. Biasanya kita memutuskan ya karena kebencian. Karena dia sudah berbuat jahat sama saya bisa lebih jahat lagi dibandingkan dia. Kan biasanya gitu ya. Ya, tapi Nabi tidak. Ya, Nabi ditawari, bagaimana kalau negeri Taif ini kita musnahkan, hai Muhammad? Kata Nabi, jangan. Kalaupun mereka tidak menerima dakwah tauhid, saya berharap mudah-mudahan anak keturunan mereka kelak akan menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Itu bencana dahsyat yang lebih hebat dari Gunung Uhud. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya membuat makalah ringkas, tapi saya ingin bacakan beberapa bagian. Walijabali Uhudin makanatun kabiratun fi nufusil muslimin. Dan Gunung Uhud itu memiliki tempat tersendiri di dalam hati dan jiwa kaum muslimin. Jadi Gunung Uhud itu letaknya di Madinah, sekitar 5 km dari Masjid Nabawi. Faqad waradat fi fadlihi ahadits iddah. Tersebut banyak hadis yang menjelaskan keutamaan Gunung Uhud. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Sesungguhnya Uhud itu adalah satu gunung yang kita mencintai mereka. Nabi dan para sahabat seluruhnya mencintai Gunung Uhud. Dan Gunung Uhud mencintai kita. Gitu. Saya seringkali baca itu postingan para pendaki gunung. Ayo, gunung mana yang paling kalian cintai? Kalian sudah sampai gunung toh? Ada yang menjawab Gunung Selamet, ada yang menjawab Gunung Lawu, ada yang menjawab Gunung Perahu, Gunung Ungaran, ya, Bromo dan lain sebagainya. Gunung mana yang paling
pertama didatangi, yang paling pertama didaki, lalu orang-orang menjawab. Tidak ada satupun yang menjawab gunung Uhud itu. Padahal gunung Uhud itu mencintai Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat sangat mencintai gunung Uhud. Maka hendaknya kita mencintai gunung Uhud. Gitu. Jadi target Volcano Ngaji di antara yang terbesar adalah Volcano Ngaji di gunung Uhud. Mau enggak kita kira-kira? Neng bayar ya kan? Ora gratisan. Duitnya company Bapak. Iya, nanti kita umroh backpacker bareng, nyelengi dulu, nyelengi. Jadi Pak Rektor sudah meluncurkan program umroh jalanan dan Volcano Ngaji di Gunung Uhud. Semoga nanti benar-benar bisa terrealisasi. Dijadwalkan berangkatnya tahun depan ya, semoga. Kalau enggak ya tahun depannya lagi. Nyelengi. Harus meluangkan rizki, meluangkan tenaga, pikiran untuk menabung. Ya, ciri orang yang baik itu suka menabung, menolong orang lain, menghormati guru, menyayangi teman. Itu ciri orang-orang yang baik dan pendaki gunung yang budiman. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'ida ahadan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendaki gunung Uhud. Ini yang belum pernah baca hadis, Nabi itu mendaki gunung. Tapi Nabi mendaki gunung Uhud. Dan aktivitas Nabi itu semua membawa kebaikan. Bukan hanya sekedar mendaki tok, pengen ngopi di atas gunung, enggak. Ya, kita juga begitu. Kalau kita mendaki gunung, usahakan pendakian kita itu ada unsur ibadah. Silahkan dimurajaah lagi. Sunnah-sunnah di gunung. Itu materi Volcano Ngaji yang pertama. Sunnah-sunnah Nabi saat berada di gunung. Ya, berwudu dengan air 1 mud. Apalagi? Tayamum kalau nggak ada air. Adzan di gunung. Terus sholat pakai alas kaki, pakai sepatu. Sallu ala ni'alikum, sholatlah kalian di atas alas kaki kalian. Fa innal yahuda la yusalluna ala ni'alihim, karena orang Yahudi tidak pernah mau sholat pakai sepatu. Itu Yahudi. Nggak pernah mau sholat pakai sepatu. Nabi memerintahkan kita sholat pakai sepatu. Kapan kesempatannya? Saat di gunung, saat macet di tol, sholat di pinggir jalan tol pakai sepatu. Saat hari raya tidak kebagian tikar, kita sholat pakai sendal, pakai sepatu. Itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melakukan aktivitas pendakian di gunung, tetapi tidak seperti antum, ya. Tiap minggu naik, tiap bulan naik, terus nggak ada agenda ngajinya. Benar apa enggak? Ada nggak orang ngaji nggak mendaki gunung tidak pengajian? Ada. Orangnya tekornya nih. Harus segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau mendaki, usahakan ada aktivitas ibadah yang kita lakukan. Apakah bawa mushaf baca Al-Quran, ataukah ada kultumnya, syukur ada daurahnya, khataman kitabnya, gitu. Jadi ada nilai ibadahnya, bukan hanya sekedar main-main. Kalaupun nanti kita mati di gunung, ya, insya Allah kita mati dalam keadaan menuntut ilmu. Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa keluar untuk menuntut ilmu agama, maka dia itu seperti orang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali. Jadi bertaubatlah teman-teman yang suka melakukan aktivitas pendakian gunung tapi kosong dari nilai-nilai ibadah, dari nilai-nilai pengamalan sunnah, dari aktivitas menuntut ilmu, ya. Hanya berhahaha, hihihi, selfie tok. Setelah itu pulang, kita dapat lelah dan letih, pahala nggak dapat apa-apa. Innamal a'malu binniyat. Nabi mendaki gunung Sa'ida ahadan wa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman, disertai dengan sahabat beliau yang tercinta, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Farajafa bihim, maka gunung Uhud pun lantas bergetar hebat.
Gunung Uhud itu bergetar. Gempa bumi, terjadi gempa bumi di Gunung Uhud. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Gunung Uhud, "Uthbut Uhud, wahai Gunung Uhud, tenanglah engkau, fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Wa syahidani. Tenanglah wahai Uhud, karena di atas dirimu ini ada seorang nabi dan ada seorang siddiq. Kemudian ada dua orang yang syahid, yaitu Abu Bakar dan Umar. Pada waktu itu belum diketahui apakah Umar dan Utsman ini akan mati syahid. Tapi Nabi sudah mengabarkan. Umar dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu' Al-Majusi. Terus Utsman dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Gitu. Dan Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq karena beliau tidak pernah menolak sama sekali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli tauhid. Jadi pendaki gunung bertemanlah dengan pendaki gunung yang bertauhid, yang suka ngaji. Ya, karena as-sahibu sahib, teman itu akan menarik. Antum berteman dengan ahlul klenik, lama-kelamaan antum pikirannya klenik juga. Ya, naudzubillahi min dzalik. Pengecotnya luar biasa. Enggak ada apa-apa takut. Gak ada apa-apa takut. Tidur di tenda sendiri takut. Kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, kalau seseorang bertauhid, setan itu tak takut dari dia. Tapi kalau sudah berjiwa klenik, dia terhadap bayangannya sendiri itu ketakutan. Ya, ketakutan. Kalau sudah sepi orang, dia keluar dari tenda pipis nggak berani. Lebih milih ditahan sampai subuh. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ada pendaki gunung itu lebay. Karena saya hobi dengan gunung, saya bercita-cita semoga nanti saya mati di gunung. Ada yang seperti itu. Ya. Sampai terobsesi oleh gunung. Anaknya pun diberi nama-nama gunung. Nama diberi Selamat, anak pertama. Ya. Sehingga dia menjadi Abu Selamat ya. Ane ora sing kaya ngono kuwi. Wonge teko rene. Kucingnya selamat. Mobilnya selamat juga. Mobilnya selamat juga. Karena terobsesi oleh gunung. Ya. Gunung Lawu, ya. Gunung Semeru, Rinjani. Ada punya anak wanita namanya Rinjani. Rinjani Laraswati, kayak gitu. Ya. Ya macam-macam. Lalu dia terobsesi pengen mati di gunung. Karena naik gunung nggak mati-mati, akhirnya terjun ke gunung supaya mati. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Nah, berikutnya saya ingin membagikan door prize-nya, masih banyak sekali. Lihat. Itu semuanya, tidak boleh ada yang tersisa pokoknya. Sekarang kacamata. Kacamatanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti totalnya 10 ya. Buat saya satu boleh? Alhamdulillah. Pak siapa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Abu Bintang Ustaz. Abu Bintang. Wah, ini terobsesi oleh bintang. Abu Bintang. Jawabannya? Dari mana? Dari mana? Dari Pekalongan Ustaz. Dari Pekalongan, J. 70 sahabat Ustaz. 70 sahabat yang mati di peristiwa perang Uhud. Silahkan hadiahnya, jawabnya. Paman Rasulullah. Salah satunya paman Rasulullah. Itu nanti pertanyaan kedua yang malah kok jawab. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Malah dibocorke. Pertanyaan yang kedua. Monggo Mbah To. Ini dari Seragentina, bukan dari Klaten ya. Mbah To ini alumni Tambak. Sudah mencapai puncak Gunung Lawu lewat jalur Tambak di acara Volcano Ngaji ke-5 ya. Seruan tauhid dari Gunung Lawu. 4 ya? Volcano Ngaji ke-4. Pertanyaannya, Mbah To. Nama lengkapnya siapa? Budiarto. Oh, Budiarto. Kenapa? Sudah dapat hadiah? Enggak apa-apa. Hadiah dapat apa? Hadiah kemarin, Mbah To? Kemarin. Heeh. Udah jawab pertanyaan. Barusan toh? Nah, enggak apa-apa, wis bacot rene kok. Ndak digerenengi aku. Ustaz Ramoto. Yang kedua adalah Volcano Ngaji versi ya. Es krim ya. Di Gunung Merbabu atau Gunung Sumbing nanti
nunggu info dari Mas Pras sama Mas Jati. Kayaknya ada agenda untuk survei kayaknya ke sana. Kalau di Merbabu itu sabanannya luas sekali, kita bisa ngecamp di sana, kita bisa daurah khataman kitab seperti di Gunung Ungaran. Gunung Ungaran kita khataman kitab Akidah Imam Bukhari. Nah, nanti kita bawa ke atmosfer volcano ngaji yang awal-awal, kita akan khataman kutaib ringkas tentang akidah, insya Allah. Kalau di Ranukumbolo ya temanya Kutunggu Engkau di Telaga saja, ya, tentang seluk-beluk kebid'ahan, bahayanya dan kewajiban mengikuti sunnah. Adapun nanti kalau delalah volcano yang ketujuh itu di Gunung Sumbing atau di Gunung Merbabu, ya kita khataman kitab saja. Demikian mungkin yang bisa saya infokan. Dan kan bahwa diusahakan volcano ngaji nanti diselenggarakan di Gunung Uhud juga, kata Mas Eko itu. Saya ngikuti skenario beliau. Jadi beliau mengadakan program umroh backpackeran. Nanti kita jalan-jalan di sana, sekaligus pengajian di sekitaran Gunung Uhud. Nek diusir ya. Kalau diusir ya nanti pokoknya di sekitar Gunung Uhud gitulah kita mengadakan volcano ngaji. Dan program tabungan umroh ini sudah dimulai. Nabungnya ke siapa? Ya ke rekening antum sendiri-sendiri. Silahkan nabung di rekening sendiri-sendiri. Ya, 1 bulan 1 juta, 1 bulan 500.000, 1 bulan 300.000. Nanti kalau sudah ngumpul, kita akan berangkat umroh backpackeran. Jadi umroh backpackeran ini umroh jalanan ya Mas ya. Umroh murah dengan fasilitas yang ala kadarnya. Itu jangan dibayangkan seperti daurah di villa, kayak daurah di sini ya linggo ya sak nggon-nggon. Ya ngemperiun. Daurah di gunung itu ya tempatnya seperti ini. Jangan mengharapkan fasilitas berlebih. Demikian juga umroh murah, fasilitasnya apa adanya. Yang penting kita bisa beribadah. Bonusnya kita daurah nanti di Gunung Uhud, insyaallah ta'ala. Itu mungkin tambahan informasi yang bisa saya sampaikan. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى